Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah dan legenda bertemu dalam kisah yang penuh misteri. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana dua pulau besar, Jawa dan Bali, dipisahkan oleh sebuah selat yang begitu indah? Inilah kisah Selat Bali, sebuah jalur air yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, namun lebih dari sekadar geografi. Di balik selat ini, ada cerita legenda yang menarik dan tak kalah menariknya. Ada juga penjelasan ilmiah tentang bagaimana proses alam membentuknya. Dari cerita tentang Manik Angkeran dan Naga Basuki, hingga aktivitas vulkanik yang membentuk Pulau Bali. Mari kita telusuri lebih dalam asal-usul Selat Bali dan kaitannya dengan sejarah besar di Nusantara. Ikuti kami dalam petualangan menelusuri jejak sejarah yang menghubungkan mitos dan fakta, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Selat Bali adalah sebuah perairan sempit yang memisahkan Pulau Jawa dari Pulau Bali. Menurut kisah-kisah yang berkembang di masyarakat, asal-usul terbentuknya Selat Bali berhubungan dengan kisah Manik Angkeran, seorang pemuda yang sangat kecanduan berjudi dan tergila-gila pada kekayaan. Namun, dalam penjelasan ilmiah, berdasarkan kajian geologi, Selat Bali diperkirakan terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu, yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik di wilayah timur Pulau Jawa. Sejumlah ahli geologi mengemukakan teori bahwa proses terbentuknya selat ini berawal dari pergerakan tektonik yang dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi yang ada di sekitarnya. Berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat, dahulu kala, Pulau Bali dan Pulau Jawa merupakan bagian dari satu kesatuan daratan yang saling terhubung. Keberadaan Selat Bali, menurut cerita rakyat, dipengaruhi oleh sebuah perjanjian yang melibatkan Sidi Mantra, seorang tokoh kaya raya, dan Naga Basuki, makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Cerita ini berawal dari kisah keluarga Sidi Mantra, yang dikenal sebagai keluarga yang sangat kaya dan memiliki kekuatan mistis. Keluarga ini memiliki seorang anak tunggal yang bernama Manik Angkeran, yang dikenal sebagai anak yang manja dan sangat gemar berjudi. Manik Angkeran, dengan kecintaannya pada perjudian, menyebabkan keluarganya yang semula hidup dalam kemewahan, jatuh miskin. Semua kekayaan mereka habis karena Sidi Mantra, sebagai orang tua, selalu menuruti permintaan anaknya. Keadaan keluarga yang semakin terpuruk ini mendorong Sidi Mantra untuk mencari jalan keluar. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Agung, tempat tinggal Naga Basuki, untuk memohon bantuan dan mencari solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Naga Basuki dikenal memiliki kemampuan gaib dan dapat memberikan kekayaan berupa perhiasan bagi mereka yang berdoa dengan tulus. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra dengan penuh harapan membunyikan lonceng yang ia bawa sambil mengucapkan doa memohon agar diberi bantuan. Tidak lama setelah itu, perhiasan-perhiasan indah keluar dari tubuh Naga Basuki, seolah-olah sebagai jawaban atas doa Sidi Mantra. Dengan hati penuh syukur, Sidi Mantra pun membawa pulang berbagai perhiasan tersebut dan berharap agar kehidupan keluarganya dapat kembali sejahtera. Ketika kembali ke rumah, Sidi Mantra memberikan perhiasan-perhiasan itu kepada anaknya, Manik Angkeran. Ia berharap perhiasan-perhiasan yang diterimanya dari Naga Basuki dapat menjadi tanda bahwa hidup mereka akan berubah menjadi lebih baik. Dalam kesempatan itu, Sidi Mantra juga meminta dengan tulus agar anaknya berhenti dari kebiasaan buruknya, yakni berjudi, yang telah menghabiskan segala harta kekayaan mereka. Namun, dalam beberapa versi cerita, keinginan Sidi Mantra untuk memisahkan Manik Angkeran dari kebiasaan judi ini tidak terwujud sepenuhnya, yang justru menyebabkan terjadinya peristiwa besar yang mengubah keadaan mereka secara drastis. Awalnya, Manik Angkeran menyetujui permintaan ayahnya, Sidi Mantra, untuk berhenti berjudi dan tidak menghabiskan perhiasan yang diberikan oleh Naga Basuki. Namun, dengan sangat cepat, Manik melanggar janjinya. Ia menggunakan seluruh perhiasan tersebut untuk berjudi, yang membuatnya semakin terlena dengan harta dan keinginan akan kekayaan. Setelah puas berjudi, Manik merasa penasaran dan ingin tahu dari mana perhiasan-perhiasan itu berasal. Ia kemudian menemukan bahwa ayahnya mendapatkan perhiasan tersebut dari Naga Basuki, makhluk gaib yang tinggal di Gunung Agung.
Merasa tertarik dengan kekuatan dan kekayaan yang bisa diberikan oleh Naga Basuki, Manik Angkeran memutuskan untuk pergi ke Gunung Agung. Dalam perjalanan menuju ke sana, ia mencuri lonceng milik ayahnya yang sebelumnya digunakan oleh Sidi Mantra untuk memanggil Naga Basuki. Setibanya di Gunung Agung, Manik langsung menemui Naga Basuki dan meminta perhiasan dengan alasan ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan. Namun, Naga Basuki tidak memberikan perhiasan itu dengan mudah. Ia memberi syarat kepada Manik Angkeran bahwa ia hanya akan memberikan perhiasan tersebut jika Manik berjanji untuk berhenti berjudi. Manik, yang merasa terdesak oleh keinginannya akan harta, akhirnya setuju dan berjanji untuk berhenti berjudi. Namun, tak lama setelah itu, Manik kembali melanggar janjinya. Rasa tamak dan keinginannya untuk menguasai lebih banyak harta membuatnya tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Naga Basuki. Tamak dan penuh ambisi, Manik mulai merencanakan untuk membunuh Naga Basuki demi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Akan tetapi, rencana jahatnya itu ternyata diketahui oleh Naga Basuki. Sebelum Manik sempat melaksanakan niat buruknya, Naga Basuki mengambil tindakan lebih dulu dan membunuh Manik Angkeran sebagai akibat dari ketamakan dan pelanggaran janji yang telah dilakukannya. Mendengar kematian anaknya, Sidi Mantra sangat terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya, Manik Angkeran, telah meninggal karena perbuatannya sendiri. Dalam kesedihannya, Sidi Mantra memohon dengan tulus kepada Naga Basuki agar menghidupkan kembali anaknya. Melihat permohonan itu, Naga Basuki akhirnya setuju untuk menghidupkan Manik Angkeran kembali, namun dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Sidi Mantra. Sidi Mantra harus menerima syarat yang ditetapkan oleh Naga Basuki, yaitu agar dirinya dan Manik Angkeran tinggal terpisah di tempat yang berbeda. Sidi Mantra menerima syarat tersebut dan sepakat untuk menjalani kehidupan terpisah dengan anaknya. Setelah itu, Naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Namun, Sidi Mantra harus membuat batas antara wilayah dirinya dan Manik menggunakan tongkatnya sebagai pemisah. Sidi Mantra kemudian menggunakan tongkat tersebut untuk menciptakan garis pembatas, yang akhirnya mengalirkan air dari sebuah sumber hingga membentuk sungai besar. Sungai tersebut semakin melebar dan berkembang menjadi selat yang memisahkan dua pulau, yakni Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat yang terbentuk melalui peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Selat Bali, yang menjadi batas alamiah antara kedua pulau tersebut. Terbentuknya Selat Bali ini bukan hanya bagian dari legenda yang berkaitan dengan Sidi Mantra dan Manik Angkeran, tetapi juga mengandung penjelasan ilmiah terkait proses geologis yang terjadi di wilayah tersebut. Secara ilmiah, Pulau Bali terbentuk melalui proses geologi yang sangat panjang dan kompleks. Menurut para ahli geologi, Pulau Bali mulai terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu, ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah timur Pulau Jawa. Proses pembentukan Pulau Bali sendiri terjadi melalui aktivitas gunung api bawah laut yang ada di timur Pulau Jawa. Pada masa itu, magma panas keluar dari dalam perut bumi, lalu mengendap dan mengeras membentuk batuan solid. Endapan magma ini, yang berasal dari proses vulkanik, membentuk Pulau Bali. Bukan hanya magma dari satu sumber saja, tetapi juga berasal dari berbagai gunung api yang ada di bawah laut. Selain itu, pembentukan Pulau Bali juga dipengaruhi oleh fenomena geologi lainnya, seperti erosi bebatuan di Pulau Jawa bagian timur yang menghasilkan endapan yang membawa mineral ke laut. Erosi ini turut berperan dalam pembentukan struktur geologi di sekitarnya, yang akhirnya menjadi bagian dari Pulau Bali. Pulau ini terbentuk dari magma yang sangat panas yang keluar dari lapisan bawah kulit bumi atau yang dikenal dengan istilah hotspot. Proses ini terjadi seiring dengan pergerakan lempeng tektonik yang menghasilkan aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Dengan demikian, terbentuknya Selat Bali dan Pulau Bali tidak hanya berkaitan dengan mitologi atau cerita rakyat semata, tetapi juga merupakan hasil dari berbagai faktor alam yang terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang.
Kaitan antara cerita rakyat yang menceritakan tentang Manik Angkeran dan Naga Basuki serta penjelasan geologis mengenai pembentukan Pulau Bali memberikan gambaran yang unik tentang bagaimana manusia menghubungkan kejadian alam dengan kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena geologis yang terjadi di kawasan tersebut juga menjadi bukti bahwa alam dan manusia selalu berinteraksi dengan cara yang sangat kompleks. Dari mitos yang melibatkan kekuatan gaib hingga penjelasan ilmiah yang mengungkapkan proses geologis yang terjadi di balik pembentukan sebuah pulau. Keduanya memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, sekaligus menunjukkan hubungan erat antara budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kisah tentang Selat Bali, sebuah jalur yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga penuh dengan cerita sejarah dan mitologi yang menghubungkan dua dunia. Dari legenda Manik Angkeran hingga pembentukan alam yang berlangsung jutaan tahun, kita dapat melihat bagaimana alam dan manusia selalu memiliki hubungan yang erat. Terlepas dari cerita rakyat yang melingkupi asal-usulnya, Selat Bali tetap menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Nusantara. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.